Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Adalah sukacita dapat berjumpa kembali dengan Ibu Bapak dan Saudara sekalian pada malam hari ini melalui ibadah keluarga. Doa dan harapan dari kami, kita semua ada dalam damai sejahtera Tuhan. Mari beribadah dan mari mengambil saat teduh. Saudara terkasih, Allah Sang Pemilik Hidup mengingatkan umat-Nya mendengar dan melakukan kehendak-Nya. Namun acap kali kita tidak mau mendengar, kita tidak taat dan setia. Hari ini, marilah kita mohon pengampunan daripada-Nya dan menyembah-Nya sebagai persembahan syukur melalui doa dan pujian. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia, menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga kami untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama kami melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari 1 Korintus
pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13 yang menyatakan demikian. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita pernah membaca dan mendengar ayat Alkitab yang berbunyi, "Janganlah kamu sesat." Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.
terdapat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Ayat ini mau katakan bahwa orang yang baik bisa menjadi orang yang tidak baik. Orang jujur bisa menjadi pembohong. Orang yang sabar bisa menjadi orang yang tidak sabar. Orang yang lemah lembut bisa menjadi orang yang kasar. Dan sebaliknya, orang yang kasar bisa menjadi lemah lembut. Orang yang tidak sabar bisa belajar menjadi sabar. Orang yang sering berbohong dapat belajar tentang kejujuran. Saudara, tergantung pada lingkungan dan pergaulan di mana kita hidup. Artinya bahwa tingkah laku kita memberi pengaruh kepada orang lain. Dan lingkungan di sekitar kita juga bisa memberi pengaruh dalam hidup kita. Sebagai orang Kristen, kita perlu menyadari bahwa setiap tingkah laku kita akan memberi dampak yang positif atau dampak yang negatif terhadap orang lain dan lingkungan. Setiap langkah dan tingkah laku kita akan dapat membawa orang lain semakin dekat atau bahkan sebaliknya semakin jauh dari Tuhan Yesus. Jika kita hidup dengan penuh tanggung jawab, maka tindakan kita bisa membawa seseorang makin dekat pada Kristus. Tetapi sebaliknya, jika hidup kita tidak bijaksana, maka hal itu bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain dan lingkungan di sekitar kita. Hal ini, saudara, disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kristen di Korintus, di mana dalam perikop kita Paulus mengajak umat Kristen mempergunakan anugerah hidup dalam Kristus untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara seimannya di Korintus. Bahwa jemaat Kristen di Korintus adalah jemaat yang masih baru bertumbuh. Mereka tadinya adalah penyembah berhala yang telah berbalik ke jalan Tuhan, atau menjadi orang yang menyembah Allah dalam Kristus. Tentu sebagai umat yang mengenal Allah dan yang baru bertumbuh, mereka membutuhkan bimbingan serta tauladan yang baik dari umat Kristen yang telah dewasa dalam iman. Paulus memberi contoh perihal daging persembahan. Dikatakan dalam ayat 4 dalam perikop kita, bagi orang telah dewasa dalam iman, mereka mengetahui bahwa tidak ada berhala di dunia selain daripada Allah yang esa. Dan karena itu bagi mereka yang berpengetahuan, daging yang dipersembahkan kepada berhala tidak ada faedahnya sama sekali. Dan karena itu maka bagi jemaat yang dewasa dalam iman dan yang berpengetahuan menganggap bahwa tidak akan rugi apa-apa kalau tidak makan daging persembahan tersebut, dan tidak untung apa-apa jika makan daging persembahan itu. Ayat 8. Namun tidaklah demikian bagi jemaat Kristen yang baru berbalik dan bertumbuh imannya dalam Kristus. Pengetahuan mereka belum sampai kepada pemahaman yang demikian,
karena mereka sedang bertumbuh ke arah kedewasaan iman. Paulus memberi contoh dalam ayat 10. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Sehingga menurut Paulus pada ayat 11, oleh perbuatan kita telah menjerumus dia dalam lubang kebinasaan. Dan untuk itu berbalik, dan untuk itu kemudian ia berbalik dari panggilannya sebagai umat Tuhan. Rasul Paulus katakan dalam ayat 13, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Artinya panggilan umat Tuhan adalah hadir dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara, kita diutus ke dalam dunia bukan untuk menjadi sama seperti dunia, tetapi menjadi terang yang menerangi kegelapan dunia ini. Kita yang telah diselamatkan tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, melainkan hidup untuk Dia yang telah menyelamatkan kita. Ia telah mengutus kita ke dalam dunia ini untuk hidup bersama dengan semua ciptaannya. Maka marilah kita hadir untuk memberi dampak, pengaruh yang positif, yang menerangi dunia dan yang membawa dunia ke dalam damai sejahtera. Artinya, seluruh keberadaan hidup kita sebagai anak Tuhan haruslah menghadirkan damai dan sukacita bagi sesama. Perhatikan ayatnya yang ke-12. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Kita dituntut tanggung jawab untuk memberi dampak yang baik, sejahtera dan damai serta positif bagi lingkungan di mana kita berada. Bukan menghadirkan kekacauan, ketidakdamai sejahteraan. Oleh sebab itu, mari hadir di tengah-tengah kehidupan kita, lingkungan kita, pekerjaan kita, persekutuan kita, dan nyatakan damai sejahtera Tuhan yang telah boleh kita rasakan di tengah-tengah kehidupan kita kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Bapa, kami naikkan kepadamu atas limpah rahmat yang telah Bapa karuniakan kepada kami. Sembah dan syukur juga kami panjatkan atas firman-Mu yang telah diperdengarkan kepada kami, agar kami dapat mempergunakan kehidupan kami yang baru, yang telah dianugerahkan oleh Kristus Yesus, untuk menjadi berkat, untuk memberi pengaruh, dampak yang baik dan penuh sejahtera bagi lingkungan di mana kami hadir. Secara khusus di tengah-tengah situasi yang berat saat ini, Tuhan mampukan kami untuk terus dapat memberikan dampak positif, menghadirkan damai dan sejahtera di tengah-tengah kehidupan ini. Ya Bapa,
kami mau berdoa bagi umat-Mu Jemaat GPIB Immanuel dari sektor pelayanan 1 hingga sektor pelayanan 9 dan Pospel Karangsatria. Tuhan memberkati, memelihara, melindungi umat-Mu, sehingga umat-Mu tetap berada dalam kondisi sehat dan dianugerahi selalu kekuatan, ketabahan. Lalu karuniakanlah hikmat-Mu, sehingga umat-Mu tetap berjalan dalam jalan-Mu. Limpahkan rahmat, berkat, rezeki bagi umat-Mu, sehingga mereka pun berkecukupan dalam hidup mereka. Tuhan memberkati kami yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Di tengah-tengah kelemahan tubuh kami, kuatkan iman kami kepadamu, supaya kami menaruh pengharapan hanya kepadamu Tuhan. Dan mata iman kami boleh melihat kuasa-Mu bekerja dan memulihkan kami. Hamba tak dapat menyebutkan satu persatu umat-Mu yang berbaring sakit dalam kelemahan. Tapi kuasa-Mu menjamah mereka. Dan biarlah oleh bilur-bilur-Mu yang kudus dan ajaib, memberikan kepada mereka kekuatan dan kepulihan. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati pemerintah negeri kami, agar mereka dapat memimpin dengan arif dan bijaksana. Karuniakanlah kepada mereka hikmat-Mu. Lalu Tuhan, biarlah di tengah-tengah badai pandemi COVID-19 ini, kami boleh bergandengan tangan bersama dengan pemerintah untuk hidup sesuai dengan ketentuan-ketentuan kesehatan yang berlaku, sehingga bersama-sama kami bisa memberantas pandemi COVID-19 ini. Dan Tuhan turut campur tangan di dalamnya, sehingga bangsa dan negeri kami boleh kembali dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan. Banyak hal yang hendak kami mau pohonkan dan pintakan kepadamu dalam syafaat ini. Tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau telah mendengar seru dan pengharapan yang kami taruhkan dalam syafaat ini. Inilah doa kami, demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 15 hingga 16 berkata, "Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah." Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita
dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Thank you.